Yang punya anak saya diserang sama yang punya madu rasa. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya sedang silaturahmi ke tempat salah satu sahabat saya. Beliau ini adalah seorang pebisnis atau seorang penjual madu. Nah, apa sih yang membedakan madu beliau dengan madu-madu di luaran? Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol, kita akan bahas tuntas seputar madu. Langsung saja sama ahlinya. Apa kabar Pak Gunadi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah nih Pak, kita bisa sampai silaturahmi ke sini ya. Pak Gunadi, boleh tahu apa sih sebenarnya yang membedakan madu yang Bapak jual ini dengan kebanyakan madu di pasaran? Ya jadi sebelumnya begini kan, sebelum saya dagang madu ini yang jadi pertimbangan saya sebelum terjun ke bisnis madu ini adalah hadis Nabi sendiri yang bilang bahwa 10 dari rezeki Allah adalah 9-nya adalah dari perdagangan. Salah satunya itu. Yang kedua, kenapa saya dagangin madu? Karena subhanallah di Quran sendiri Allah sampai membahas tentang madu. Ternyata madu ini, dalam madu ini terdapat banyak manfaat untuk kesehatan kita, dan memang yang diciptakan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Nah, yang membedakan madu saya dengan madu kebanyakan di luaran, madu saya adalah jenis madu hutan. Karakternya, kalau madu hutan itu dari segi tampilan dia kurang menarik karena dia agak keruh. Kalau madu di luaran, madu ternak ya jenisnya, nah itu cenderung jernih, Lebih bersih ya? lebih tampilannya lebih bersih, lebih jernih, dan terus terang sangat memikat gitu. Kalau tampilan madu hutan sangat kurang memikat, tapi mempunyai khasiat yang luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, madu kita kadar airnya di bawah 20%. Jadi mempunyai kepekatan yang luar biasa seperti ini. Ketika dituang, dia tidak akan mudah turun. Berarti bisa dibilang lebih kental ya Pak ya? Kepekatannya lebih kental dibanding dengan madu ternak. Nah Pak, sebelum kita ngobrol jauh-jauh tentang madu hutan, benar nggak sih Pak bahwa Bapak dapetin madunya ini dari hutan langsung? Nah, betul. Gimana Pak Jadi, ceritanya? Ceritanya itu teman saya yang ada di daerah Jawa Tengah ya, terutama beliau ini orang ke pedalaman hutan lah, saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Nah, tapi beliau ini kesulitan memasarkan madunya. Sampai pada saat saya ketemu beliau, saya ngerasain madunya, wah ini madu bener, beda dengan madu yang di pasaran. Dari segi rasa, dari langsung efek ke badan, wah ini sayang, kenapa nggak dijual keluar gitu. Ternyata dia bilang, katanya madu saya madu palsu Pak. Nah, dari seperti itu saya prihatin. Nantinya udah sini, saya bawa dari rumah beliau, dari pedalaman, saya keluar sampai saya ke Bekasi. Dan terus terang awalnya saya tidak perjualbelikan, awalnya saya bagi dulu semua. Yang penting teman, saudara, semua ngerasain manfaatnya, manfaatnya. Dan Masya Allah ternyata yang saya bagi dari teman-teman relasi saya, ada dokter, ada perawat, beliau semua memberikan testimoni, mengakui madunya bagus. Dan ternyata tidak disangka, dan mereka akhirnya beli madu saya secara kontinu. Masya Allah, saya berniatan awal tidak dagang madu, akhirnya memutuskan ya udah saya dagang madu. Makanya di awal itu. Akhirnya itulah yang mengawali Pak Gunadi terjun ke bisnis madu. Nah, balik lagi nih Pak, ini jenis madu hutan, tapi di sini saya lihat ada beberapa jenis nih, warnanya beda-beda. Nah, betul. Tapi beda jenis dan beda manfaat dong Pak. Betul. Yang pertama ini jenisnya madu multiflora. Jadi multi itu artinya banyak, flora kan tumbuhan. Jadi madu yang dihasilkan oleh tawon yang sudah makan dari banyak
multi bunga, macam-macam bunga, macam-macam bunga. Jadi bunga apa saja. Jadi rasanya pun tidak mesti sama tiap kali panen, tidak pasti sama. Sekarang begini, besok begini. Dan kalau madu hutan memang seperti itu, tidak mesti sama rasa ataupun kadar airnya ataupun warnanya. Terkadang kalau pas lagi kadar tinggi bisa agak bening, tapi tetap aja kelihatan ada nektar nektar bunga, serbuk nektar bunganya. Itu disebabkan karena madunya semua liar, cari makannya di hutan, tergantung jenis tumbuhan atau bunga-bungaan yang lagi ada di sekitar ada hutan itu. Oke. Jadi tidak di satu tempat, Mas Dev. Jadi nggak bisa rata ya secara kualitas warna, secara pendekatan, tapi secara manfaat tidak berkurang. Tidak berkurang. Tampilannya aja. Cuma tampilan aja, manfaatnya tetap karena memang dia diproduksi oleh tawon yang memakan nektar bunga alam. Bedanya, maaf saya jelaskan dikit, bedanya kalau dengan madu ternak ya maaf, ketika dia kalau madu ternak kan ditaruh di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Nah, kalau di madu hutan deponya kita ini, kita berpindah-pindah hutan, Mas. Ketika di sini nggak banyak pohon yang berbunga, pindah lagi ke kawasan hutan lain, pindah lagi seperti itu. Kalau madu ternak tetap di satu tempat, di satu kebun gitu kan. Suplainya juga pasti tuh. Nah, paling radius lebah itu untuk cari makan ada sekitar 3 kilo sampai 5 kilo paling jauh. Ketika di sekitaran situ tidak ada bunga, maka yang terjadi adalah kalau tawon tadi tidak makan, akibatnya kan mati. Akhirnya dikasih makannya, maaf, air gula. Kadang air gula dicampur perasa, ada rasa mangga, ada rasa macam-macam lah. Jadi seperti itu. Oke, itu yang akhirnya karena asupan makanan dari si lebah sendiri sudah bisa dibilang sudah dimodifikasi Diatur ya. sekian Macam, tapi tetap bagus. Cuman secara khasiat mungkin jauh berbeda dengan yang masih murni dari alam. Oke, Jauh berbeda. nah kalau yang ini Pak, yang kedua Kalau yang kedua ini adalah jenis madu kelanceng. Kelanceng itu jenis tawonnya kecil kayak lalat mungkin, tapi dia tidak mempunyai sengat. Dia bersarang ada 3 tempat, antara di dalam pohon bambu, di dalam tanah, atau di dalam pohon kelapa. Dan bentuk sarangnya pun beda dengan tawon yang jenis ini, yang multiflora ini, dia beda. Jadi dia nggak bikin kayak apa tuh koloni gitu. Enggak seperti itu. Dia khusus madu aja nih, misal dalam satu ras bambu madu aja nih, pakannya sendiri. Nanti ketika dia jadi tidak tercampur. Kalau di yang jenis multiflora kan tercampur tuh antara larva sama madunya mungkin sebelahan. Kalau ini enggak, jadi beda dibilang kayak beda kamar. Kalau yang ini Pak, ini dia Kalau madu putih ini lebih bening putih, lebih bening. Nah, ini ya terus terang aja Mas, jadi karena saya sendiri tidak dapat di Jawa, tidak ada madu hutan jenis yang ini, putih nggak ada. Jadi terus terang ini cuma madu ternak dari Sumbawa. Oke, berarti ini sudah berbudidaya ya? Iya, Oke. budidaya, makanya bedanya kalau madu ternak dengan madu hutan kadarnya. Oke, berarti dia lebih cair, kadar airnya lebih banyak ya? Lebih banyak, Oke, dan lebih bening tadi ya? lebih bening, lebih jernih. Oke, ada lagi Pak yang lain? Ini kayaknya ada satu lagi nih. Nah, madu sarang. Ya, ini yang lagi booming. Teman-teman yang lagi happening banget nih, madu sarang. Makan langsung di sarangnya. Sarangnya. Oke, nah ini olahan berarti ya? Kalau ini jenis madu ternak. Madu ternak. Karena kalau untuk madu hutan tampilannya kurang bagus lah Mas, kalau Nggak untuk- menarik lah ya. nggak menarik lah kalau Dijual. untuk di display atau dipajang Malah banyak dijual. hitam-hitamnya gitu. Hitamnya banyak larva-larva yang Larva. karena nggak beraturan kalau di madu hutan itu. Kalau madu sarang kan bisa dikondisikan sarangnya ataupun tawonnya itu. Lihat ya. Tahu
ini jenisnya madu ternak. Nah, kita tuang, kita taruh dulu nih. Wow, Nah, cakep banget nih teman-teman. Langsung nelen ludah. makannya adalah dipotong seperti ini. Jadi, aduh, lumer banget teman-teman. Serasa. Nah, Oh. Inilah cemilan sehat kita seharusnya. Harusnya ini ya, Ini bukan dipotong jajanan-jajanan kimia ya. bukan jajanan kimia. Ini insya Allah sehat. Langsung ngiler nih teman-teman. Dedek mau? Gak apa-apa sini dek. Aduh, rasanya langsung nempel di lidah nih teman-teman. Nah, tuh. Bagi teman-teman yang penasaran dengan rasanya, boleh nanti order ke sini. Sini. Langsung order aja biar penasaran, biar nggak penasaran. Nih Mas Dedi aja cobain. Biar Wah, penasaran. mimpi apa semalam nih teman-teman? Nah, teman-teman, ini dia nih madu sarang ya, Pak? Ya, Madu sarang. madu sarang yang udah dipotong-potong. Nah, sekarang kita tes nih gimana sih rasanya. Betul. Oke. Langsung aja ya, Pak ya? Langsung aja. Ayo, mau nggak, Pak? Ini Kita kondisinya coba. dingin. Ternyata dimakan pas dingin-dingin lebih enak. Betul. Seger banget. Teman-teman wajib coba nih. Yang udah nonton video ini wajib coba. Biasa sarang saya ampasnya dibuang ya teman-teman ya. Jadi dia kayak ampasnya ini kayak seperti permen karet. Cemilan sehat, bergizi. Teman-teman nggak salah deh, daripada jajan-jajanan yang bikin batuk, yang bikin radang, kita kasih ini nih. Dan ini aman buat semua usia ya, Pak ya? Betul. Minimal dari berapa tahun, Pak, kalau anak-anak? Kalau untuk anak-anak, madu sebaiknya dikonsumsi di atas anak di atas 1 tahun. Karena kalau untuk anak di bawah 1 tahun, enzim pencernanya masih belum lengkap. Jadi ada beberapa enzim yang di dalam madu ini belum bisa tercerna dengan sempurna oleh anak bayi di bawah 1 tahun. Masih keras lah ya. Masih Karena keras, masih keras. hidupnya. Menimbulkan efek ke bocahnya kasihan. Lebih baik karena di atas 1 tahun sudah lengkap enzim pencernanya, insya Allah bagus buat mereka. Oke, Pak, nah kalau teman-teman mau pesan gimana caranya nih? Pak Bun bisa dihubungi gimana, atau boleh kasih alamat rumah sama atau ada lapaknya nih, Pak? Kalau saya kenapa ada di perumahan bekas di Urgensi ya teman-teman ya, di belakang ya. Atau kalau mau WA bisa di 0812 8451 2147. Ya, teman-teman yang belum sempat catat nanti bisa lihat nomor di bawah ini ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau ke rumah barangkali Boleh silakan. Rumah saya di Perumahan Mustika Grande, Blok G18 nomor 8, Jalan Mirah 3, desanya Burangkeng, Setu, Bekasi. teman-teman jangan salah, perumahan Mustika Grande. Nah, buat teman-teman yang di area Bekasi dan sekitarnya bisa langsung ke sini nih, bisa makan di tempat. Makan di tempat, coba madu segala macam boleh, free saja, free. Nih, Nggak usah takut, wah ntar nggak enak harus beli, enggak. Kalau mau datang di sini mau coba silakan. yang paling penting Pak, terakhir Pak, madu ini dijual mulai harga berapa sih, Pak? Mulai untuk kemasan yang kecil seperti
ini 100 mili. Ini kalau untuk yang hitam ini 40.000, untuk yang kuning 30.000, untuk yang hitam pahit 45.000. Yang kemasannya 100 mili ya. Kemasan 100 mili. Harganya mulai dari 30.000. Nah, jadi teman-teman mau sehat ternyata nggak mesti mahal. Betul. Cukup dengan mulai harga 30 ribuan udah bisa jajan sehat.